Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kelas 11. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan kalian semua tetap semangat untuk melakukan pembelajaran walaupun pembelajarannya dilaksanakan secara online. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai konflik kekerasan dan perdamaian di awal materi untuk bab 3 semester 2 ini ya. Dan sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, baik, langsung saja kita mulai materi pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian bisa menyimaknya dan memperhatikannya dengan baik ya. Langsung saja kita mulai. Nah, baik, setelah minggu lalu kita sudah membahas mengenai kompetensi dasar dari setiap bab yang akan kita pelajari, kita langsung saja ya masuk ke materinya. Nah, ini tuh ada pengaruh diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Nah, kita kan di semester kemarin sudah mempelajari mengenai diferensiasi dan stratifikasi. Untuk mengingatnya kembali, diferensiasi itu adalah pembedaan pengelompokan masyarakat secara horizontal, atau tidak ada kedudukan yang lebih tinggi atau yang lebih rendah, semuanya setara karena memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Nah, sedangkan stratifikasi itu adalah pembedaan pengelompokan masyarakat secara vertikal. Jadi ada kedudukan masyarakat yang lebih tinggi, menengah, dan bawah. Nah, itu adalah stratifikasi. Biasanya digambarkan dalam bentuk piramid. Nah, itu adalah stratifikasi dan diferensiasi, ya kan? Nah, kemudian ada yang namanya kenapa sih kok stratifikasi dan diferensiasi ini memberikan pengaruh? Nah, apa sebenarnya pengaruhnya? Nah, stratifikasi dan diferensiasi ini memberikan 3 pengaruh, yaitu ada primordialisme, etnosentrisme, dan politik aliran atau sektarian. Nah, yang pertama itu ada primordialisme. Nah, primordialisme ini adalah merupakan sikap yang menunjukkan bahwa ia berpegang teguh pada nilai-nilai yang telah melekat pada dirinya sejak dari lahir. Nah, seperti nilai-nilai yang melekat itu adalah seperti suku bangsa, kemudian ras, ya, terus bahasa. Nah, contohnya misal saya adalah keturunan, sejak lahir saya dilahirkan dari keluarga Jawa. Nah, berarti apa yang ada dalam diri saya pegang teguh adalah saya adalah orang Jawa, orang suku Jawa yang memiliki bahasa, yaitu bahasa Jawa, suku bangsa Jawa. Misal kalian suku bangsanya Sunda, ada lagi Padang, ada lagi Medan. Nah, itu adalah dipegang teguh oleh individu tersebut. Itu yang dinamakan primordialisme. Nah, primordialisme ini ketika dalam suatu kelompok masyarakat, primordialisme ini akan cenderung membentuk kelompoknya sendiri, ya kan? Misal ada kelompok perhimpunan masyarakat Jawa, ada kelompok perhimpunan masyarakat Minang gitu misal. Nah, itu yang disebut dengan primordialisme. Nah, kemudian ada yang namanya etnosentrisme. Nah, etnosentrisme ini adalah turunan atau hasil dari sikap primordialisme yang berlebihan. Ketika seseorang individu berlebihan dalam memegang teguh nilai-nilai luhurnya atau nilai-nilai yang telah dibawa sejak lahir, dia akan memunculkan sikap etnosentrisme, atau dia memandang bahwa tidak ada yang lebih baik selain dari budayanya sendiri. Jadi dia menganggap bahwa budayanya lah yang paling baik, orang lain atau budaya orang lain atau apa ciri khas yang dibawa oleh orang lain itu tidak jauh lebih baik gitu. Nah, etnosentrisme itu seperti itu. Nah, yang akhirnya nanti primordialisme, etnosentrisme ini akan menghasilkan konflik, ya kan? Jadi nanti bisa memunculkan ketegangan-ketegangan yang ada di masyarakat dan bisa memunculkan konflik. Nah, ada namanya politik aliran atau sektarian. Nah, politik aliran ini juga adalah cenderung mengelompokkan pengikut politik-politik tertentu gitu kan. Biasanya masuk dalam suatu organisasi gitu kan. Nah, ini yang disebut dengan politik aliran atau sektarian. Jadi ketiga hal tadi, primordialisme, etnosentrisme, dan politik aliran ini adalah bisa memunculkan pengaruh, ini merupakan pengaruh dari diferensiasi dan stratifikasi, dan ketiga hal tersebut bisa menyebabkan terjadinya konflik di masyarakat karena terjadi ketegangan akibat sikap-sikap
tersebut, seperti itu. Nah, sebenarnya lalu apa sih konflik? Apa itu kekerasan? Apa itu perdamaian? Apakah ketiganya itu adalah suatu hal yang sama atau suatu hal yang beda? Nah, jelas itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Konflik itu adalah secara sosiologis itu adalah sebuah proses sosial, proses interaksi sosial antara dua individu atau dua orang atau lebih yang dimana saling berusaha untuk menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan, sehingga membuat sampai individu itu tidak berdaya gitu kan. Nah, tapi yang harus digarisbawahi di sini adalah konflik dalam sosiologi itu tidak harus menggunakan kekerasan atau bukan konflik yang harus pukul-pukulan ya gitu, enggak ya. Tapi misal dalam satu kelas nih ada anak yang pintar bersaing, ada dua anak pintar di kelas yang bersaing. Nah, di antara keduanya juga sebenarnya telah terjadi konflik di situ kan. Nah, tapi konfliknya tidak terjadi secara besar, hanya disimpan dalam diri isi masing-masing individu itu gitu. Nah, sedangkan kekerasan ini adalah artinya sudah ada kontak fisik yang berusaha untuk melukai seseorang atau membuat seseorang tidak berdaya. Nah, kekerasan ini juga bisa diawali dari konflik yang sederhana, misal tadinya cuma cekcok mulut aja, akhirnya bisa menyebabkan serangan fisik. Nah, seperti itu ya, itu kekerasan. Nah, kemudian ada perdamaian. Nah, perdamaian di sini itu adalah usaha yang dilakukan untuk jangka panjang maupun jangka pendek sebagai upaya untuk pemecahan masalah. Jadi perdamaian ini biasanya dilakukan oleh pihak ketiga atau pihak-pihak tertentu yang mengusahakan supaya tidak ada lagi perpecahan di dalam masyarakat dan masalahnya menjadi terselesaikan, seperti itu. Itu tadi penjelasan mengenai konflik, kekerasan, dan perdamaian. Nah, baik, selanjutnya ini ada pemetaan konflik. Nah, ini ada bentuk konflik menurut Louis Althusser. Ia ini membagi dua bentuk konflik, yaitu konflik realistis dan non-realistis. Nah, untuk yang pertama, konflik yang realistis ini adalah konflik yang berasal dari kekecewaan individu atau kelompok terhadap sistem dan tuntutan yang terdapat dalam hubungan sosial. Nah, maksudnya itu gimana? Nah, maksudnya konflik realistis ini adalah konflik yang terjadi karena adanya kekecewaan terhadap sesuatu hal. Misalkan kekecewaan terhadap suatu kebijakan, kekecewaan terhadap suatu keputusan. Nah, dari kekecewaan ini dapat mempengaruhi hubungan sosial. Nah, contohnya misal kekecewaan buruh terhadap pemilik pabrik, ya kan, atau kekecewaan buruh terhadap gaji yang tidak sesuai. Nah, akhirnya para buruh ini melakukan demonstrasi sebagai tuntutannya atas apa yang harus didapatkan. Nah, itu adalah konflik realistis karena konflik realistis ini real memperjuangkan apa yang seharusnya didapatkan, makanya disebut dengan konflik realistis. Nah, sedangkan konflik yang non realistis adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan persaingan yang saling berlawanan atau yang antagonistis, tetapi konflik yang berasal dari kebutuhan pihak-pihak tertentu dalam menyelesaikan ketegangan. Nah, mudahnya seperti ini. Kalau yang tadi realistis kan ada tujuan yang ingin dicapai, tujuan atau tuntutan yang harus dicapai. Nah, kalau konflik yang non realistis ini adalah konflik-konflik yang cara penyelesaiannya diselesaikan dengan cara tidak masuk akal atau tidak real, tidak realistis, tidak rasional. Misal dengan cara ada orang nih berkonflik antar tetangga. Nah, kemudian untuk menyelesaikannya, untuk menghancurkan lawan, dilakukan menggunakan santet atau santet, terus kemudian ada doa-doa tertentu yang akhirnya membuat si orang itu menjadi tidak bisa lagi melakukan perlawanan. Nah, itu yang bedanya konflik realistis dan non realistis. Kalau yang realistis itu menggunakan cara-cara yang masuk akal, kalau yang non realistis tidak masuk akal. Intinya seperti itu aja untuk memudahkan kalian. Nah, kemudian ada pihak-pihak yang berkonflik. Sebenarnya pihak-pihak yang berkonflik ini banyak ya. Jadi seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, bahwa konflik itu nggak melulu soal yang harus
berantem tonjok-tonjokan gitu, enggak. Tapi konflik ketika kalian pun bisa berkonflik dengan diri kalian sendiri. Misal contohnya kalian pengen makan bakso nih, tapi kalian nggak punya uang, akhirnya ya kalian konflik tuh dengan diri kalian sendiri. Atau kalian pengen makan bakso tapi kok pizza lebih enak ya, nah kalian berkonflik nih, saya makan bakso atau pizza ya. Nah kayak gitu juga disebut dengan konflik. Nah kemudian pihak yang berkonflik ini ada konflik antar pribadi. Itu tadi, konflik antar pribadi itu antar satu individu dengan individu lain, biasanya disebabkan karena adanya kebencian tersendiri. Nah kemudian selanjutnya ini ada konflik rasial. Konflik rasial ini adalah konflik antar ras, misal ras kulit putih dengan ras kulit hitam gitu. Kemudian ada konflik antar kelas sosial. Nah, konflik antar kelas sosial ini adalah konflik antar kelas sosial atas, menengah ataupun bawah. Biasanya disebabkan karena adanya ketimpangan atau ketidaksesuaian antara masing-masing kelas atau ketidakadilan antara masing-masing kelas gitu. Kemudian ada konflik politik. Nah, konflik politik ini biasanya terjadi antar pendukung pasangan calon politik, misal kelompok pendukung presiden A dengan kelompok pendukung presiden B saling berkonflik gitu misal. Atau konflik antara partai politik A dan partai politik B saling berebutan kursi di DPR, misal seperti itu. Kemudian ada konflik internasional. Nah konflik internasional ini kalau yang sedang terjadi saat ini di dunia internasional itu konflik antara Amerika dan Iran. Mereka ini masih masih berkonflik, tapi masih berkonflik, dan itu adalah konflik internasional antar seluruh negara yang bisa dampaknya nanti bisa melibatkan negara-negara lain gitu. Atau yang pernah terjadi di Indonesia itu adalah Indonesia dengan Cina yang di Laut Natuna yang kemarin, kalau kalian memperhatikan berita, yaitu sempat ada konflik antara Indonesia dengan Cina. Kemudian juga ada konflik dengan orang tua, konflik dengan anak, konflik dengan keluarga, konflik dengan orang lain, konflik di sekolah, konflik dalam pemilihan pekerjaan, konflik agama. Jadi ini ya, pada intinya kita sebagai seorang individu yang bermasyarakat, seorang individu sebagai manusia, pasti kita itu dalam perjalanan hidup kita ada yang namanya konflik. Nah, konflik itu selalu melekat dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi caranya adalah bagaimana kita untuk tidak tegang, untuk tidak terlalu memperkeruh konflik tersebut, atau diri kita bisa membentengi sampai sejauh mana sih konflik tersebut harus berhenti gitu, dan sampai sejauh mana bahwa konflik ini tidak bisa lagi untuk diteruskan. Jika diteruskan maka akan merugikan banyak orang. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita akan ditemukan oleh yang adanya konflik, karena konflik tidak bisa lepas dari kehidupan kita sebagai manusia dan juga sebagai individu yang bermasyarakat. Oke, nah kemudian ada akar masalah dan sebab terjadinya konflik. Jadi kita udah bahas apa itu konflik, bagaimana bentuk konflik gitu kan. Konflik itu jenisnya apa aja, konflik dengan siapa. Nah kita bahas akar masalahnya, kenapa sih konflik itu bisa terjadi, sebabnya tuh apa gitu. Nah di sini faktor penyebab konflik itu ada perbedaan antar individu. Nah perbedaan antar individu itu biasanya perbedaan pemikiran, perbedaan ideologi, perbedaan prinsip hidup misalnya, itu bisa menyebabkan terjadinya konflik. Terus ada perbedaan kebudayaan. Nah perbedaan kebudayaan contohnya misal kita tahu ya bahwa Indonesia budayanya beragam. Nah pasti berbeda-beda, nggak ada yang sama. Sekalipun anak kembar itu pun pasti memiliki perbedaan kan antar si anak kembar itu. Nah kalau kebudayaan contohnya itu misal masyarakat Jawa di Medan nih, di Medan atau orang Batak kalau ngomong keras itu adalah suatu hal yang wajar, tapi ketika dia di Jawa dia ngomong dengan nada yang keras dianggap tidak sopan. Nah dari situ jika tidak bisa saling memahami satu sama lain maka akan menyebabkan konflik antar kebudayaan gitu. Kemudian ada konflik penyebab konflik yaitu perbedaan kepentingan. Nah misal
pasti kan kepentingan satu individu dengan kepentingan yang satu individu lain pasti berbeda, kepentingan kelompok satu dengan kelompok yang lain itu pasti berbeda. Nah, perbedaan kepentingan itu dapat menyebabkan adanya konflik jika tidak dibarengi dengan kontrol diri si individu itu. Kemudian ada perubahan sosial. Nah, perubahan sosial itu sendiri kan apalagi yang sifatnya mendadak gitu ya. Contohnya misal sekarang di pandemi COVID-19 itu kan banyak sekali menimbulkan berbagai macam perubahan sosial kan. Nah, bisa saja contohnya gini, contoh misal deh, di lingkungan kalian ada yang bagi-bagi sembako nih. Itu kan sebagai bentuk dari perubahan sosial kan. Karena ada bantuan dari pemerintah yaitu berupa sembako karena pandemi COVID. Nah, pembagian sembako ini tidak merata nih misal. Nah, dari pembagian sembako ini bisa menyebabkan konflik. Nah, berarti artinya bahwa perubahan sosial itu dapat menyebabkan konflik gitu. Nah, kemudian ada dampak negatif dan ada dampak positif konflik. Kita ke dampak positifnya dulu. Ternyata konflik juga punya loh dampak positifnya, yaitu ada memperjelas aspek kehidupan yang belum tuntas. Jadi misal yang belum tuntasnya itu karena ada sesuatu hal yang mengganjal atau suatu hal yang membuat semuanya itu tidak clear. Nah, akhirnya harus terjadi konflik. Misal konfliknya ya harus diselesaikan gitulah. Nah, setelah diselesaikan maka sudah jelas tuh kehidupannya itu kehidupan itu selanjutnya akan seperti apa gitu. Kemudian ada penyesuaian kembali norma dan nilai. Jadi kalau misalnya ada konflik, akan ada nilai dan norma yang baru atau nilai dan norma yang harus disesuaikan kembali gitu. Nah, dari situ bisa membuat masyarakat jauh lebih terkontrol perilaku sosialnya. Kemudian ada meningkatkan solidaritas. Nah, biasanya konflik ini bisa meningkatkan solidaritas ketika misal contoh merasa bahwa misal kelompok Jawa dihina nih sama kelompok suku Batak. Nah, kemudian suku Jawa ini nggak terima, akhirnya bisa meningkatkan solidaritas karena saling membantu. Atau misal contohnya kamu deh, misal sama teman-teman kamu ada yang ngerasa dilukai, kemudian kamu merasa bahwa wah dia adalah anggota kelompok saya, maka saya harus melindungi dia. Dan itu adalah ada solidaritas di situ gitu. Kemudian ada mengurangi ketergantungan antar individu atau kelompok. Kemudian ada penyeimbangan kekuatan-kekuatan yang ada. Kemudian ada dapat memunculkan kompromi baru. Nah, itu ada dampak positifnya. Nah, dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya itu memicu rusaknya hubungan antar individu maupun kelompok. Kemudian memakan korban, ya kan? Terus juga bisa merusak fasilitas umum, merusak benda-benda di sekitar, kemudian menyebabkan perubahan kepribadian individu ya yang mengarah pada perubahan yang cenderung negatif. Kemudian ada menimbulkan dominasi antar satu kelompok tertentu terhadap kelompok lain ya, misal dominasi kelompok yang bisa menang dan dia mendominasi kelompok yang kalah gitu. Nah, selanjutnya itu ada resolusi konflik. Gimana sih supaya konflik ini nggak berakhir dengan kekerasan? Tadi kan Ibu udah menjelaskan berulang-ulang bahwa konflik ini nggak harus dengan kekerasan, ya kan? Konflik ini bukan konflik yang harus baku hantam atau tawuran atau peperangan, itu enggak ya. Gimana sih caranya? Yang pertama itu ada setiap kelompok yang terlibat dalam konflik harus menyadari dalam dirinya bahwa adanya situasi konflik di antara mereka. Jadi harus sadar nih kalau kita tuh saling berkonflik, supaya tingkat kesadaran kita kalau tidak hilang, dan kalau misalnya tingkat kesadarannya hilang bisa memicu kekerasan. Kemudian pengendalian konflik itu mungkin bisa dilakukan apabila berbagai kekuatan sosial yang bertentangan terorganisasi dengan jelas. Jadi misal kelompok A sama kelompok B saling bertentangan, karena sistem pengorganisasian kelompok tersebut tidak jelas, sehingga tidak ada orang yang bisa membantu penyelesaian konflik tersebut. Makanya harus terorganisir dengan jelas. Kemudian yang ketiga, setiap kelompok yang terlibat dalam konflik tersebut harus mematuhi aturan tertentu yang telah disepakati bersama. Jadi misal konflik sengketa tanah misal
atau konflik sengketa kepemilikan lahan. Nah, konflik itu supaya nggak terjadi kekerasan, maka masing-masing orang yang ada di dalam konflik tersebut harus memahami bahwa kita tuh lagi berkonflik, lagi ada yang ingin diperjuangkan gitu kan. Makanya kita harus berusaha untuk mencari kesepakatan bersama supaya tidak terjadi kekerasan, seperti itu. Nah, kemudian ada bentuk pengendalian konflik. Nah, bentuk pengendalian konflik ini ada konsiliasi, ada mediasi, arbitrasi, dan transformasi politik. Nah, untuk bentuk pengendalian konflik ini sendiri akan Ibu jelaskan di minggu depan. Nah, untuk itu maka kalian boleh baca-baca terlebih dahulu tentang bentuk pengendalian konflik itu sendiri ya. Baik, terima kasih. Ibu rasa cukup materi pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami dengan baik, bisa mengerti, dan bisa bermanfaat bagi kalian apa yang telah Ibu jelaskan pada hari ini. Terima kasih. Untuk tugasnya nanti akan dijelaskan di Google Classroom dan juga WA Group. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Ibu mohon maaf apabila banyak kesalahan dan ketidaksempurnaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.